Bali jadi salah satu lokasi prioritas waste to energy, Demer, solusi cerdas atasi darurat sampah. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy akan segera diluncurkan pada awal November 2025. Inisiatif besar ini digagas oleh Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara dan Antara di bawah kepemimpinan CEO Roslan Ruslani. Program Waste to Energy akan menjadi salah satu proyek strategis nasional di bidang energi terbarukan. Rencananya proyek ini akan dikembangkan di 33 kota di seluruh Indonesia dengan 10 kota pertama ditetapkan sebagai lokasi tahap awal karena dinilai sudah siap menjalankan program tersebut. Beberapa kota yang masuk dalam daftar prioritas itu antara lain Tangerang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Di Bali, proyek Waste to Energy akan dibangun di kawasan Perindo Benoa dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang atasi persoalan darurat sampah yang selama ini mencoreng citra pariwisata Pulau Dewata serta mengancam keberlanjutan lingkungannya. Ketua DPD Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggi alias Demer yang ditemui di sela acara Musda Golkar Denpasar pada Minggu 12 Oktober 2025 menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai waste to energy sebagai langkah konkret dan realistis untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di Bali khususnya di Kota Denpasar. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali ini, potensi energi dari tumpukan sampah di Bali sangat besar. Selain dari sampah harian, gunungan sampah yang sudah lama menumpuk pun masih bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lebih lanjut, politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng itu menjelaskan bahwa pemerintah melalui Danantara akan memberikan dukungan berupa subsidi untuk menarik minat investor. Skema tersebut menaikkan nilai jual listrik dari proyek waste to energy dari 13 sen menjadi 20 sen per kilowatt jam. Ia menambahkan minat investor terhadap proyek waste to energy terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 200 peserta yang telah menyatakan siap mengikuti proses tender. Kebetulan saya mendalami itu. Jadi kalau kita lihat ini ada 1.000 ton sampah per hari di Denpasar, itu akan bisa menghasilkan kurang lebih 15 mega ya. Dan saya dengar juga yang gunungan sampah sekarang itu juga bisa diambil 1.000 ton sehari dan akan menghasilkan hal yang sama sekitar 15 mega. Dan juga dari gundukannya itu aja bisa 15 tahun baru habis gundukannya. Jadi kalau ada dua, saya rasa 30 mega sudah terjadi dan saya melihat angkanya secara itu akan disubsidi oleh pemerintah melalui Danantara. Itu dari 13 tadinya, 13 sen sekarang menjadi 20 sen. Nah ini sangat reasonable. Sebenarnya 13 lebih sedikit dan sebagainya sudah cukup reasonable bagi pengusaha. Maka dikasih 20 sen ini saya rasa akan banyak yang berminat untuk menjadi investor. Dan saya dengar kemarin dalam Anuising katanya udah ada 200 peserta yang akan ikut dalam tender di waste to energy. Ya untuk semua ada kalau nggak salah yang untuk pertama ini 6 titik ya. Berbeda dengan sistem sebelumnya, Demer menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek waste to energy kini menerapkan skema business to business B2B, bukan lagi sepenuhnya bergantung pada proyek pemerintah. Selain aspek bisnis, Demer juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, ekologi, dan sosial dalam setiap pelaksanaan proyek waste to energy. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tarif sebesar 20 sen ditetapkan karena adanya persyaratan ketat terkait penerapan konsep zero emission. Kalau ini jelas B2B, bisnis to bisnis. Jadi mereka bersiap, nah nanti tentu karena bisnis to bisnisnya ini berjalan antara PLN dengan yang invest gitu ya, saya rasa akan cepat bisa dilaksanakan karena kalau salah satu tidak perform maka pasti diganti dengan yang lain. Kenapa sampai 20% itu? Syarat utamanya adalah zero emission. Zero emission artinya memang ada sedikit
polusinya, tapi pada batas-batas yang menjadi standar internasional. Nah, tapi disebutnya juga zero emission, gitu. Jadi baunya, asapnya itu disebut zero. Bali 1 mengabarkan.